"Bang, tolong rakitin PC budget 2 juta dong." "Untuk apa?" "Untuk gaming nih." "Game apa?" "GTA 5, Valorant, RDR 2, game-game sekarang lah pokoknya." "Bisa nggak Bang?" Bisa. Ini dia, PC gaming 2 juta. Apa saja? Tonton video ini. Halo penduduk bumi dimanapun kalian berada, kembali lagi di Secakir Teh. Oke teman-teman, sekarang kita akan ngerakit PC lagi teman-teman. Akhirnya ya kita akan ngerakit PC lagi. Oke, sebelumnya selamat tahun baru dulu nih buat teman-teman semua ya, walaupun kita telat ya. Iya, jadi kita belakangan ini sibuk ya, jadi nggak sempat ngonten Rakit PC. Jadi konten-konten kita sempat terjeda beberapa kali ya, lumayan ya. Oke lah, itu intermezzo dulu sedikit. Oke. Nah, seperti di awal video tadi nih Kak, katanya kita bisa ngerakit sebuah PC gaming yang bisa dibuat main game. Gamenya sekelas GTA 5, Valorant, dan juga RDR 2 ya? Iya, RDR 2. Bener nggak sih itu Kak? Bisa 2 juta lah, 2 juta bisa ngerakit 2 juta. PC Nah, gaming. Kalau teman-teman lihat tadi di awal itu PC-nya udah jadi loh. Oke. Itu berarti bisa. Iya, Tapi ada catatannya nih teman-teman. Jadi bisa, tapi komponennya second semua. Oke, karena komponennya second pasti banyak sekali pertimbangan-pertimbangan Pasti. yang harus kita pertimbangkan. Betul. Nah, bagaimana cara mempertimbangkannya? Tonton video kita yang tutorial rakit PC kemarin. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita akan bahas komponennya Oke, siap, apa siap, aja. siap. Oke. Untuk prosesornya apa nih Kak? Nah, untuk prosesornya sendiri kita pakai yang jarang sih biasanya dipakai oleh orang-orang untuk rakit PC gitu ya. Karena ini juga tumben kita pakai, ini Intel Xeon E3 1230 V2. Intel Xeon ya. Ini jujur baru pertama kali saya melihat prosesor Xeon ya. Intel Xeon ya. Jadi sebenarnya prosesor Xeon ini kan dikhususkan untuk PC server gitu. Oke, Biasanya server. PC sudah build up, yang udah PC server itu. Nah, ini mungkin copotannya mungkin ya. Oke. Copotannya. Oke, ini speknya sebenarnya apa nih Kak? Nah, ini kenapa alasan aku memilih Intel Xeon ini? Waktu pas aku searching nih untuk supaya nekan-nekan budget dan juga tapi punya prosesor yang powerful. Waktu itu sih maunya ngambil yang seri i7 yang generasi ketiga atau kedua gitu kan. Cuman ngelihat pasarannya juga masih 300-400. Nah, kemudian sempat terpikir ngambil yang Core i5 generasi keempat. Oke. Itu kisaran 250.000. Nah, itu opsi-opsi awal sih, tapi akhirnya setelah nonton di YouTube kemudian browsing ternyata Intel Xeon E1230 versi 2 ini dia itu setara speknya itu sama dengan Core i7 generasi ketiga 3770. Lumayan ya? Sudah lumayan, jadi ini dia tuh 4 core 8 thread. 4 core 8 thread. Oh, berarti ya oke lah ya untuk main game ya, multitasking itu udah lumayan banget ya. Oke, itu untuk prosesornya harganya berapa? Nah, ini kemarin aku dapetin prosesornya ini harga 200.000. 200.000 saja teman-temannya. Ya, jadi ini lebih kencang dari Core i5 generasi keempat yang harganya 250.000, jadi ambil ini aja. Lumayan ya untuk 50.000 jadi. Iya, betul. Oke, itu untuk prosesor. Sekarang motherboard. Ini nih. Nah, karena Intel Xeon ini dia itu chipsetnya tuh LGA 1155. Itu artinya motherboardnya dia yang seri H61. Oke, seri Ya, H61. Intel H61 berarti ini untuk yang generasi Intel generasi kedua dan 3. Jadi ini di sini kita pakai punyanya Furion. Ini kemarin juga kita dapatnya second walaupun dia karena ada dusnya, jadi yang waktu pas kita beli itu yang jual itu dia baru pakai selama 4 bulan. Oke, masih tergolong baru lah ya. Masih tergolong masih mulus lah. Jadi selengkap sama dusnya. Jadi ini punyanya Furion, Duracell gitu kalau nggak salah. Duracell. Yang Duracell ya H61M Pro. M2 Pro. Ya. M2 Pro ya. Ini juga sudah beberapa kali diulas oleh teman-teman di YouTube dan memang ini cukup bagus sih dibanding dengan brand-brand lainnya
yang harganya mirip-mirip gitu, kayak misalnya kayak ada Venom RX, Venom ada RX. Power Color dan lain sebagainya, kan ada banyak gini motherboard, tapi ini termasuk yang paling bagus sih. Oke, kalau ini udah bisa M.2 udah Kak? Sudah ada, jadi sudah support untuk NVMe juga. Jadi ini sebenarnya chipset lama tapi Betul. Yang keluaran ini, baru ya. keluaran baru lah bisa dibilang. Oke, untuk harganya berapa nih Kak? Itu harganya 300.000 kemarin kita dapat. Oke. Kalau teman-teman mau nyari harga barunya itu di kisaran 500 hampir 500 sampai 480-an, jadi hampir 500. Tapi kemarin kita dapat karena second, kita dapatnya 300.000, masih mulus sih. Masih Oke, itu untuk Mobo, dan selanjutnya RAM deh. Kita lihat ada RAM di depan ini, kayaknya belang nih. Kalau teman-teman lihat ini memang RAM-nya belang karena kita belinya terpisah, cuman kita pastikan itu clock speed-nya sama. Oke. Jadi ini RAM-nya itu karena dia yang chipset masih LGA 1155, jadi kita belinya yang DDR3 ya? DDR3 yang kalau nggak salah PC 10600 dia. Oke, ini kapasitasnya berapa ini Kak? Yang 2 kali 8 GB, berarti ini satunya 8 GB, 8 GB. Nah, ini masing-masing ini yang ini aku dapat harga 70.000, yang ini dapat harga 80.000. Oke, ya selisih 10.000, oke lah, nggak masalah ya. Kan lumayan 8 GB. Ini kecepatannya berapa ini Kak ya? 1600 ya? 1600 MHz. Ya. Ini 70.000, ini 80.000. Ya, kalau teman-teman bisa beli, usahakan yang mereknya sama lah Ya, kalau biar bisa lah, dapat. ya. Biar terutama estetikanya biar dapat lah. Tapi kalau ini karena kita mepet banget budget, oke lah. Iya, jadi nggak dapat sih, lebih tepatnya nggak nemu lagi yang kayak gini yang sama jadi. Oke, itu untuk RAM, dan selanjutnya kita ke power supply deh. Jantungnya dulu. Jantungnya dulu. Hampir kelupaan jantungnya. Nah, untuk jantungnya kita usahakan sih cari yang istilahnya nggak abal-abal gitu ya. Oke, ya. Walaupun second, tapi pastikan jangan nggak abal-abal karena istilahnya ini jantungnya. Ini yang mensuplai powernya. Dan karena semua komponennya second, jadi kalau misalnya di jantungnya juga ada lemah ya Mau gimana lagi? Harapan hidupnya sedikit gitu. ya, jadi kita di sini pakai Corsair PS 450. Oke, Ya, ini sudah, maksudnya untuk power supply sih sudah standar lah ya, sudah standar, walaupun dibilang bagus juga nggak terlalu bagus-bagus, sama dibilang jelek juga nggak jelek-jelek banget. Setidaknya bukan PSU abal-abal lah. Yang penting jangan PSU Korea yang kaleng gitu Nah, ya. itu yang penting. Yang gitu kan banyak tuh yang harga-harga murah, apalagi harga barunya 300.000 tuh dibilang 500 watt. Itu pertanyaan itu, apalagi dibilang 80 plus. Waduh. Gold. Aduh. Itu tuh hati-hati teman-teman. Jadi pastikan memang PSU-nya yang bagus lah. Yang tidak Tapi abal-abal lah. rekomendasi dari kami sih seharusnya memang power supply-nya baru ya. Ya, Usahakan harusnya. baru. Lebih baik kita spare budget lebih banyak di power supply. Cuman karena ini kita neken budget banget. Dan di sini kita dapat yang ini Corsair dengan harga 250.000. 250.000 dengan kapasitas 450 watt. Oke deh, itu untuk power supply, dan selanjutnya apa nih? Storage deh Kak, saya melihat banyak banget sih storage depan ini. Storage. Nah, jadi teman-teman sebenarnya PC yang kita rakit ini punyanya orang gitu ya, pesanan orang. Dia itu pingin tuh udah ngerakit PC gaming, tapi budgetnya hanya sekian gitu ya, dibilang 2 juta tadi kan. Jadi kita untuk storage-nya kebetulan memang dia punya hard disk gitu 2. Jadi kita nggak masuk hitungan, cuman biasanya kalau yang jual ini kan ada 3 storage-nya kalau nggak salah ya. Iya, ada. Nah, yang SSD ini memang kita yang beli, kita yang carikan. Ini SSD-nya Adata. Kemarin sudah kita cek sih ini health sama performanya masih 100% kalau di hard disk Sentinel. Jadi kita berani ambil karena juga termasuk murah kita dapatnya. Ini kita dapat di harga 100.000. 100.000 dengan kapasitas berapa ini Kak? 240 GB. 240. Jadi ini untuk sistemnya sih nanti. Itu kemudian kalau yang ini memang punyanya yang punya PC ini, ownernya lah. jadi kita nggak masukkan hitungan harga, cuman biasanya kalau beli ini harddisk ukuran 1 tera, ini harddisk ukuran 500 GB. Kalau yang 1 tera sih sekarang biasanya pasarannya tuh 200.000, kalau yang 500 GB ini sekitar 125.000. Itu kalau teman-teman cari di marketplace ataupun di toko online gitu ya, sekitaran segitulah yang bekas-bekas. Ya, ini opsional aja. Opsional. Jadi ini memang punyanya
yang dari punya yang PC-nya PC, ini. tapi kalau misalnya dengan satu gini kan sudah hidup nih sistemnya. Oke, sudah itu. Cuman di sini buat kita nyimpan Ya, game, ya, karena dia juga file dan segala macam. minta isi game tadi itu ya, tadi Oke. itu di sini harus memang perlu hard disk ya. Oke, itu untuk penyimpanan. Kemudian ini deh yang putih mulus di depan. Oke, VGA. VGA-nya ini, nah ini juga termasuk kita dapat murah dan juga masih kelihatan mulus ya, walaupun Iya. memang dari segi umur sih memang VGA ini udah lama. Ini adalah Asus, punyanya Asus GTX 960 2GB GDDR5. Waduh, kayaknya ini emang udah tua banget ya gini. Udah tua, tapi ini performanya tuh di atas GTX 1050. Oh, iya kakak. Iya, ini kan kencang GTX ya? 960. Jadi kan kalau misalnya ikutin urutannya kan 960, atasnya kan kakaknya 1060. Iya betul. Nah, kalau yang 1050 kan bawahnya 950 dia. Iya betul. Nanti betul. kalau ini tuh sebenarnya lebih kencang daripada 1050. Oke, berarti untuk main game dan Oh. juga editing kan oke lah, masih bisa lah. Masih bisa. Masih bisa. Jadi ini kemarin dapat harga sekarnya harga 780.000. 780.000. Oke, ini ganteng lagi ya barang putih Iya, bentuknya ganteng kayak banget. gini. Kayaknya susah nyari yang kayak gini kayaknya ya. Limited sih kayaknya. Tapi kemarin untung pas dapat. Oke. Ini biasanya harga pasarannya itu masih 1 juta, Masih 1 juta sampai 900 sampai 1 juta lah. Tapi kemarin karena mungkin dia perlu uang cepat, ini dapat sini kan. Tapi Ya. ini perlu power pin Itu 6 tambah. power pin. Oke deh, itu untuk VGA card. Ini deh, CPU cooler. Nah, ini lagi CPU cooler kita maunya kan pakai yang biasa-biasa aja, cuman Yang kan stock cooling ya. permintaan dari customer kita tuh juga supaya ada RGB-nya, supaya nggak fan-nya RGB. Nah, waktu itu iseng-iseng nyari-nyari di marketplace gitu ya. Maunya CPU cooler yang biasa yang ada RGB-nya, tapi biasa itu kan murah, barunya pun murah. Cuman kemarin lihat karena masih ada sisa budget, terus pas kebetulan lihat ini, wah ini dijual murah banget. Ini punyanya Jonesbow. Ini ada sudah pakai dual fan dia. Udah bentuk tower ya. Tower lebih gitu ya. gagah, lebih garang. Jadi ini kemarin dapat harga 100.000 saya tahu. 100.000 untuk CPU cooler. CPU cooler. Keren banget ya. Karena ini juga udah RGB kan. Karena no RGB no party. No party. Makanya semakin banyak RGB menambah FPS. Kesannya tuh kesan gamingnya gitu lah, walaupun Oke. nggak tahu PC-nya cuma 2 juta, dia kan dikirain 4 jutaan, 5 jutaan gitu. Oke lah. Itu untuk CPU cooler dan terakhir yang paling gede casingnya. Nah ini untuk kali ini juga casing pun kita juga yang second. Kemarin sih sempat nyari-nyari casing, tapi masih ada yang jual-jual harganya mahal, mendingan ambil baru. Tapi kemarin ini kita dapat murah, sudah termasuk 3 fan RGB di depan. Oke. Cuman dia memang agak berdebu, kemudian sudah mulai ada lecet-lecetnya, kemudian di depan sudah apa namanya karatan gitu. Tapi ya customer kita terima sih. Kita udah konfirmasi ke konfirmasi. customer-nya. Dan ini kita dapetin di harga 80.000. Oke, ini untuk casing Sudah dapat 80.000 sudah dapat 3 fan. Dan kita masih berikan satu lagi. Kita kasih gratis satu. Kasih gratis satu. Ini second juga karena istilahnya stok aja sih ada di rumah, jadi Kasihan nganggur gitu, kita kasih aja karena ya adanya dia intake, jadi ini untuk exhaust-nya lah. nggak ada, jadi kita kasih. Oke, ini ukuran berapa ini? 14 cm ya? 14 ini ya, 14 cm. Oke, saya rasa komponennya udah semua. Mungkin Semua. kita langsung saja ke proses perakitan. Let's go.